Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai modul 3, yaitu perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Dandi Muhammad Anwar, Dev Yostafat, Latifah Juliana, Siti Hartati Lubis, dan Suci Nur Intan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dev. Kepada Dev, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Apa itu kepribadian? Pada umumnya, kepribadian merupakan satu ciri daripada manusia perseorangan. Perbedaan individu bersifat objektif, subjektif, proyektif, dan pengamatan. Perbedaan individu tersebut menjadikan individu berbeda yang satu dengan yang lain dengan cara yang mencolok, dan bahwa perbedaan setiap individual yang khusus berlaku di banyak situasi, dan yang terakhir bahwa setiap individu mempertahankan perbedaan sepanjang periode yang cukup lama. Variabel yang mempengaruhi perilaku individu dibagi menjadi dua, ada mekanisme internal dan lingkungan organisasi. Mekanisme internal terdiri dari kebutuhan, persepsi diri, sifat, motif, dan kognisi. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Persepsi diri yaitu upaya untuk mengamati sifat, motivasi, perasaan, dan emosi, niat dalam melakukan sesuatu, sikap terhadap sesuatu. Sifat atau traits, rupa dan keadaan yang kelihatan seperti tanda lahir. Keadaan yang menurut kodratnya seperti setia, ciri khas seperti perawakan, dan yang terakhir dasar watak seperti bawaan lahir. Motif, yaitu dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku dikarenakan adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dan yang terakhir kognisi, keyakinan seseorang dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu untuk memperoleh pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, dan berbahasa. Lingkungan atau organisasi terdiri dari perangsang, interaksi, pengukuhan, dan imitasi. Perangsang, sesuatu yang dapat membangkitkan hal-hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar di dalam organisasi atau lingkungan. Interaksi, suatu tindakan yang terjadi ketika dua objek atau lebih mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain dalam bentuk sebab akibat. Pengukuhan atau reinforcement, artinya diterima atau diakui. Dan yang terakhir imitasi atau imitation, satu tindakan soal meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dev yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Hartati. Kepada Siti Hartati, saya persilahkan. Untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam perusahaan, maka manajer perlu melakukan pengambilan keputusan melalui proses berikut. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengorganisasikan pekerjaan. Yang ketiga, mengendalikan. Dan yang keempat, memimpin individu. Adapun proses tersebut juga harus disesuaikan dengan kecocokan antar individu, tugas pekerjaan, dan efektivitas. Selanjutnya, ada teori dan prinsip motivasi. Yang pertama ada teori isi atau content theory. Yang pertama teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang kedua ada teori ERG menurut Clayton Alderfer. Yang ketiga teori 3 motif sosial. Dan yang keempat teori 2 faktor menurut Fredrik Herzberg. Teori isi menurut Abraham Maslow 1935, kebutuhan manusia dibagi menjadi yang pertama dasar, yang kedua safety,
and security atau aman. Yang ketiga, sosial atau rasa kepemilikan. Yang selanjutnya, esteem atau penghargaan. Selanjutnya, ada aktualisasi diri, contoh kebutuhan dan instrumen organisasi. Yang pertama, dasar terdiri dari gaji, breakfast atau lunch program, rumah dinas, dan selanjutnya ada safety, benefit plans atau investasi, pensiun, dan gaji. Selanjutnya ada sosial, contohnya seperti coffee break, teamwork, tim olahraga, gaji, dan piknik bersama. Selanjutnya ada esteem atau penghargaan. Contohnya otonomi, tanggung jawab, dan gaji. Selanjutnya ada achievement atau prestasi. Contohnya tantangan dalam pekerjaan dan gaji. Selanjutnya power atau kekuasaan. Contohnya leadership position dan otoritas. Yang terakhir ada aktualisasi diri. Contohnya challenging dan otonomi. Selanjutnya ada teori isi Clayton-Alderfer. Teori ini terdiri dari eksistensi, hubungan, dan perkembangan. Selanjutnya ada teori isi 3 motif sosial. Terdiri dari achievement motif atau motif untuk berprestasi, motif untuk bersahabat, dan motif untuk berkuasa. Selanjutnya ada teori 2 faktor. Yang pertama ada faktor penyebab. Faktor yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan. Contohnya gaji, rasa aman, status, kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan atasan atau rekan. Selanjutnya ada motivator. Faktor motivator yang tinggi akan menimbulkan kepuasan. Contohnya achievement atau prestasi, pengenalan, responsibility atau responsif, challenging work, kata kerja, dan peningkatan keterlibatan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Hartati yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah. Kepada Latifah, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Selanjutnya adalah teori proses. Teori proses ini terbagi menjadi 4. Pertama ada equity theory atau keadilan dari S. Adam. Kedua ada ekspektasi teori atau pengharapan dari Victor Hume. Ketiga ada goal setting theory atau penentuan tujuan dari Edwin Locke. Keempat ada reinforcement theory atau penguatan dari B.F. Skinner. Equity theory itu menurut teori ini kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari teori perbandingan sosial. Komponen utama dari teori ini yaitu ada input, hasil, dan orang bandingan. Selanjutnya ada dari teori ekspektasi atau teori pengharapan yang dari Victor Hume. Besar kecilnya usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh seseorang tergantung pada bagaimana orang tersebut memandang kemungkinan keberhasilan dari tingkah lakunya itu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada goal setting theory atau penentuan tujuan dari Edwin Locke. Kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat. Makin kabur atau makin sulit dipahami, suatu tujuan akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Yang terakhir ada reinforcement theory atau penguatan dari B.F. Skinner. Teori ini didasarkan atas hukum pengaruh, tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Rangsangan, respon, konsekuensi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Latifah yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dendi. Kepada Dendi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Prinsip motivasi
Prinsip motivasi dalam membuat keputusan. Seseorang manajer yang bijak harus memperhatikan prinsip motivasi sebagai landasan dalam membuat keputusan. Prinsip motivasi tersebut diantaranya, poin pertama ada prinsip partisipasi, yakni dalam upaya memotivasi pekerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai. Poin kedua ada prinsip komunikasi, yakni pemimpin yang mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas. Adapun poin ketiga ada prinsip mengakui andil bawahan, yakni pemimpin yang mengakui bawahan mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. Dan poin keempat ada prinsip pendelegasian wewenang, yakni pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dalam mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Poin kelima atau terakhir, prinsip memberikan perhatian, yakni pemimpin yang memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahannya. Penerapan motivasi dalam organisasi. Dalam penerapan motivasi di organisasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya yang pertama kemampuan, lalu ada naluri, lalu ada imbalan intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat tingkat aspirasi, yang terakhir latar belakang orang. Selain itu, motivasi pegawai sejatinya berhubungan dengan yang pertama arah perilaku, yang kedua kekuatan respon atau usaha, yang terakhir ketahanan perilaku. Dalam prosesnya, seorang manajer harus mempertimbangkan motivasi kelompok yang beraneka ragam dengan ketidakpastian, lalu menganalisis perbedaan pola perilaku yang berhubungan dengan kebutuhan dan tujuan. Kebutuhan tersebut dapat berupa yang pertama kebutuhan makanan, yang kedua kebutuhan penghargaan, yang ketiga kebutuhan interaksi sosial. Ketiga kebutuhan tersebut dapat disebut 3P, yakni pembangkit, penguat, dan penggerak perilaku. Adapun tujuan tersebut dapat berupa tujuan positif seperti pujian, penghargaan, kenaikan upah, dan promosi. Dan adapun tujuan negatif seperti tidak diberi kesempatan untuk promosi dan ditegur karena penampilan yang kurang memuaskan. Sekian yang saya dapat jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dendi yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Suci Nur Intan. Selanjutnya ada 4 faktor pola motivasi. Yang pertama yaitu usaha atau effort, yaitu tenaga yang dikeluarkan pada waktu melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu kemampuan atau ability, yaitu kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu variabel keorganisasian atau organizational variables, yaitu pola kerja, rentang kendali, gaya kepemimpinan, afiliasi kelompok, atau pertalian atau persahabatan, dan teknologi. Lalu yang keempat yaitu kepuasan atau satisfaction, yaitu pemenuhan yang diperoleh dari pengalaman melakukan pekerjaan dan mendapatkan ganjaran, imbalan, atau gaji. Kepuasan adalah konsekuensi dari imbalan dan hukuman yang dihubungkan dengan prestasi kerja yang lalu. Selanjutnya, jika dibuat siklus, berikut adalah siklus motivasi karyawan. Yang pertama, yaitu kebutuhan yang tidak dipenuhi akan membuat karyawan tersebut mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu selanjutnya, perilaku akan berorientasi pada tujuan yang mengakibatkan adanya evaluasi dari hasil karya atau tujuan yang telah tercapai. Selanjutnya, jika kebutuhan tersebut dipenuhi, maka akan ada imbalan, dan jika tidak terpenuhi, maka akan ada hukuman. Selanjutnya, kebutuhan yang tidak dipenuhi akan dinilai kembali oleh karyawan.
sehingga kebutuhan tersebut akan dijadikan sebagai kebutuhan yang tidak dipenuhi. Materi selanjutnya yakni mengenai tekanan atau stres individu. Menurut Ginting, stres dapat diasumsikan sebagai stimulus juga sebagai respons. Adapun konsepsi-konsepsi mengenai stres diantaranya, yang pertama, dapat diartikan sebagai keletihan dan kelelahan akibat kehidupan. Yang kedua, yaitu suatu keadaan yang dinyatakan oleh suatu sindroma khusus dari peristiwa biologis. Yang ketiga yaitu mobilisasi pembelaan tubuh yang memungkinkan adaptasi terhadap peristiwa kekerasan atau ancaman. Lalu yang keempat, terganggunya mekanisme keseimbangan dalam diri seseorang, yaitu keseimbangan dalam dan keseimbangan luar yang bersifat fisik, sosial, mental, dan spiritual. Oleh karena perubahan mendadak yang sifatnya tidak menyenangkan maupun menyenangkan. Yang kelima yaitu mengecilnya potensi seseorang karena adanya luka-luka perasaan, beban berat, dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri seseorang. Selanjutnya, yakni mengenai respon individu terhadap stres, yakni menimbulkan tegang. Sebagaimana menurut W.F. Maramis, bahwa komponen psikologis yang timbul saat stres diantaranya yang pertama ada rasa cemas, kemudian malu, lalu panik, dan nervous. Adapun komponen fisiologis yang timbul saat stres diantaranya yang pertama denyut nadi menjadi lebih cepat, perut mual, kemudian mulut kering, lalu banyak keluar keringat. Adapun stres tersebut disebabkan oleh yang pertama, yaitu frustasi, merupakan terganggunya keseimbangan psikis karena tujuan gagal dicapai. Yang kedua yaitu konflik, yakni terganggunya keseimbangan karena individu bingung menghadapi beberapa kebutuhan atau tujuan yang harus dipilih salah satu. Lalu yang ketiga yaitu tekanan, merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh individu. Lalu yang keempat yakni krisis, merupakan situasi yang terjadi secara tiba-tiba dan yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan. Untuk mengatasi stres, diperlukan usaha coping terhadap stres, yaitu usaha untuk mengatasi emosi yang umumnya negatif yang terjadi akibat stres dengan cara yang pertama fokus pada masalah dan yang kedua yaitu fokus pada emosi. Hal ini bertujuan agar yang pertama yaitu menghindari dari masalah atau situasi penyebab stres. Yang kedua yaitu menghadapi masalah atau stresor. Dan yang ketiga yakni berdiam diri, pasrah, menyerah terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Ada berbagai macam kegiatan coping terhadap stres. Di antaranya, yang pertama yoga, yang kedua talk atau berbicara, yang ketiga laugh atau tertawa, yang keempat relax atau bersantai, yang kelima yaitu mediate atau pelantara, dan yang keenam exercise atau olahraga, yang ketujuh yaitu breathe atau tarik nafas, yang kedelapan help a friend or a volunteer, yakni menjadi sukarelawan, dan yang kesembilan yaitu do something kreatif atau melakukan sesuatu yang kreatif. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.